Kita mulai. 12 prinsip animasi. Tapi kali ini saya akan membahasnya cuma yang krusial aja ya. Yang kedua, ada stretch and bounce. What the hell? Ini prinsip yang universal, semuanya bisa pakai. Artinya meregang dan memantul gitu. Meregang dan memantul. Squash. Yes, squash and stretch, betul. Bukan bounce ya. Squash bener. Squash and stretch ya. Yang kedua itu squash and stretch. It's the biggest piece of dog shit that I have ever heard. Jadi apa tuh namanya? Misalkan kita sedang meremas bola misalkan ya. Nah, misalkan ini kejadiannya sedang akan meremas bola gitu. Nah, kalau misal kejadian ini pakai scratch and squash, ini bisa teman-teman. Tergantung dari bolanya lagi pegang bola apa. Kalau pegang bola besi, tentunya akan kaku kan, nggak bisa. Yang terjadi akan tangannya aja yang nggak kayak berusaha untuk menekan tapi nggak bisa. Tapi kalau misal ini bolanya adalah bola karet misalkan bola karet. Nah, nanti kalau misal ditekan, di bolanya akan meregang kayak gini ya. Kayak gitu. Nah, kejadian squash and stretch ini bisa kita aplikasikan di kejadian meremas bola seperti ini. Misalkan yang ini kita anggap Q1 ya, dan bolanya ini bola karet. Kan? Ini kita anggap bola karet, terus ini Q kedua. Jadi orangnya meremas gitu. Nah, kita bisa menggunakan prinsip stretch di sini. Gimana caranya? Agar animasinya terlihat fluid, kita bisa menambahkan efek stretch. Jadi si tangannya tuh ketika ingin memantulnya, itu tuh kita lonjongkan di sini. Kita stretch tangannya tuh. Ibaratkan kayak kayak memantul banget gitu. Misalkan kayak gini. Ya, tangannya juga ikut nge-stretch ya. Jadi si jari-jarinya juga ikut memanjang gitu. Lalu ini ketiga, keempatnya, ini kita bisa kembali lagi ke Q1 gitu, kembali lagi. Jadi squash and stretch itu sebenarnya nggak terpatok kepada jenis bendanya. Kadang benda yang memang nggak bisa nge-stretch di alam nyata, di dunia nyata, kayak tangan kan nggak bisa nge-stretch kan, mana ada di dunia nyata tangan nge-stretch kan. Tapi kalau di animasi kita bisa bikin ilusi optik di mana kita bisa nge-stretch tangan itu supaya tangan itu tuh memberikan efek kayak pantulannya tuh berenergi gitu. Nah, ini juga berhubungan dengan prinsip yang ketiga, yaitu exaggerating. Exaggerating. I mean, it's alright, like. Apa itu exaggerating? Exaggerating itu adalah sebuah hal untuk
membuat itu lebih dari yang biasanya. Misalkan gini, misalkan saya akan membuat sebuah, nggak sebuah sih, kayak seorang manusia deh. Orang manusia ya. Dia ceritanya sedang sedih. Ya. Nah, gitu aja ya. Walaupun ini juga stylenya anime gitu kan, tapi kita bisa membaca kalau misalnya ekspresinya orang ini biasa aja, biasa ya kan. Nah, kalau kita pakai prinsip exaggerating di animasi, itu tuh adalah membuat si objeknya itu tuh benar-benar sedih, itu tuh harus terlihat sangat sedih gitu. Nah, kita bisa bikin si tokoh ini jadi terlihat lebih sedih gitu. Kita bisa bikin matanya mungkin sedang gede gitu kan, terus ada kilau-kilauannya kayak gini, terus kita giniin banget ininya, terus dari hidungnya mungkin kita bisa membuat bele keluar itu ya kan, ingus, itu dia ya kan. Kita bisa bikin kayak pipinya kayak Bouncy gitu. Kita bisa bikin mulutnya kayak ekstra banget sedih gitu sampai ke bawah-bawah kayak gini. Pada intinya, exaggerated itu tuh dipakai untuk memperjelas emosi dari sebuah hal gitu. Jadi kalau misal sedih, disedihkan banget. Kalau digembirakan banget. Tapi nggak selalu harus memakai exaggerating. Ada beberapa anime yang justru menuntut realisme, kayak memang harus terlihat realis banget gitu. Nah, kalau misal kita bahas kartun atau art style yang khusus gitu, nah biasanya exaggerating ini dipakai banget gitu di sana. Yang keempat yang sering dipakai adalah arc. Apa itu arc? Arc itu tuh bisa dibilang adalah pola gerakan dari sebuah benda. Contohnya seperti apa? Contohnya misalkan gerakan yang mudah ya, gerakan nengok ya. Awalnya kita bikin dulu orang seperti ini, terus kita bikin nengok dia untuk keduanya seperti ini, gitu ya. Nah ini KA1, KA2, ini kan ada pergeseran kepala ya. Misalkan kita patokannya tuh gerakannya adalah si dagunya ini ke sini gitu kan. Ini kan kalau misal kita satuin kepalanya kita satukan gini kan. Nah, si bulatannya itu tuh kan akan berpindah ke sebelah kanan. Nah, arc itu adalah proses pemindahan dari titik ke titiknya yang lain gitu. Itu yang dinamakan dengan arc gitu. Misal arc yang lain misalkan orang yang memukul ini bola pistol lagi tanding pistol kan misalkan. Itu kan kalau misal kita analisis gerakannya, kita bisa mengerti kalau misal cara untuk memukul bola pistol itu adalah dengan mengangkat tangan, mengayunkannya ke depan dan menghantam pistol itu. Nah, misalkan kita bayangkan orangnya sedang ini posisi awalnya kita bayangkan seperti ini. Kita bayangkan posisi orangnya itu gini aja. Kita bayangkan malah mau Chidori ya. Jangan. Gerakan apa ya? Yang mudah digambar gitu. Mengayunkan pedang. Mengayunkan pedang bisa, iya boleh. Mengayunkan pedang deh, boleh deh. Kita bikin orang mengayunkan pedang. Ini kurus banget cuy. Ini dulu ya. Ya kan? Ini posisi awalnya nih. Posisi awal. Terus posisi kedua misalkan. Gerakan ini posisi kedua ya. Terus selanjutnya posisi ketiga adalah posisi dia menebas ceritanya ya. Posisi dia menebas agak kita buat lebih bungkuk deh. Ya tuh ya. Aduh, nyolok ke hidung dia tuh. Still think you're funny, man? Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man?
Get your ass on, boy. Ya. Stop it. Get some help. Oke, itu dia Q1, K2, dan KA3. Nah kan dari posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir nih ada pergerakan orangnya ya. Dan kalau kita lihat, kalau misal ingin mengayunkan pedang dengan tipe yang seperti ini, gerakannya tuh akan berpola yang sama. Awalnya tangannya di sini, naik ke sini ya kan, terus habis itu jatuh lagi ke arah depan. Nah ini tuh yang dinamakan dengan arc, yaitu keteraturan gerakan benda yang membuat pola tertentu gitu. Itu adalah arc. Prinsip yang kelima adalah spacing and timing. Spacing dan timing. Apa itu spacing dan timing? Kalau timing itu tuh gimana sih si benda tersebut itu tuh bergerak gitu. Benda tersebut tuh bergeraknya pelan atau cepat gitu. Kita kan kalau sebagai animator tuh berpaku pada timeline ya. Kan ini timeline saya. Terus ini tengah-tengah timeline saya. Ini awal dan ini akhir. Nah, kita punya misalkan bola di bidang 2 dimensi misalkan. Nah, bola ini kita bisa gerakkan bola ini dengan cepat ataupun dengan lambat kan. Nah, misalkan kita akan menggerakkan bola ini dengan cepat. Cara untuk menggerakkan benda ini dengan cepat, misalkan kita bikin dulu gerakan antisipasinya. Misalkan saya ganti warna merah untuk antisipasi. Antisipasi itu juga prinsip dari animasi, nanti kita bahas. Misalkan dia bergerak dulu sedikit banget ya kan, terus sedikit lagi sini, terus habis itu tiba-tiba dia agak cepat, dan di sini kita bisa langsung ngasih stretch si bolanya dengan kayak gini. Lalu kita kasih lagi slow outnya di sini, jadi dia melambat gitu, melambat dengan cara kita bikin lagi. Nggak langsung diam, tapi kita bikin dia berhenti dengan pelan-pelan gitu. Seperti ini. Jadi timing di sini tuh adalah kita mempersingkat gerakan di tengah ini dengan membuat si objek bendanya tuh nge-stretch di salah satu sel yang kita buat gitu. Sehingga ruang kosong di antara kedua posisi ini itu tuh seakan-akan diisi, tapi kita nggak menggambar terlalu banyak gitu. Nah, adegan memperlambat ini juga ada namanya, ini namanya tuh slow in dan slow out ya. Jadi masuknya dia pelan dulu, cepat, terus di akhir slow lagi gitu. Spacing itu bisa diartikan dengan di mana kita meletakkan benda tersebut agar membentuk adegan yang betul gitu. Misalkan gini, kita balik lagi ke sini. Spacing itu adalah penempatan keys di antaranya gitu. Yang kalau misal kita tarik lagi, itu kan di animasi itu ada yang namanya KA, ada stream, breakdown, sama in between kan. Oke, nah ini yang dinamakan KA. Ini KA. KA1, KA2, dan KA3. Terus, kita tuh harus bikin dulu breakdown-nya dan stream-nya. Stream tuh kayak apa ya, arus gerakannya tuh kemana gitu. Nah, arus gerakannya tuh mau kemana, itu tuh diisi dengan breakdown. Breakdown tuh adalah bukan in between, tapi KA selanjutnya untuk mendukung gerakan intinya tuh menjadi gerakan yang sempurna gitu lah. Ini kan kalau misal di play nggak sempurna dong. Dari sini masa langsung sini, terus masa langsung ke sini lagi. Nah, gerakannya tuh diisi oleh breakdown di antaranya gitu. Ini kan kalau misal saya gambar yang merah, misalkan di sini ya. Ntar dulu guys, saya agak malas gambar sih sebenarnya jujur. Udah gini aja deh. Ini kan KA-nya ya, saya akan buat warna merah. Ini KA1 dan KA2. Nah, breakdown itu adalah KA, bukan in between ya, KA, tapi di tengah-tengah dari kedua ini gitu. Nah, spacing itu adalah kemampuan kita untuk menentukan gerakannya tuh harus di tengah di antara dua ini, atau kita nambahin dulu di gerakan ngangkat sedikit, misalkan ngangkat sedikit kayak gini, ya kan? Atau langsung kita mau nabrak dengan bikin tengahnya aja yang kayak gini, ya kan? Nah, kemampuan untuk menentukan gerakannya tuh mau yang mana itu adalah spacing teman-teman, karena nanti di dalam animasinya itu juga akan berpengaruh banyak. Misal kita bikin dulu gerakan mengangkat sedikit gitu di sini kayak gini. Nah nanti ketika di play
itu tuh si karakternya tuh akan sedikit melambat dengan cara dia mengangkat sedikit lalu dilanjutkan ke gerakan yang lain. Seperti itu teori untuk pacing ya teman-teman ya. Pacing itu berkaitan dengan breakdown sebenarnya. Kayak gitu ya. Ya saya bikin deh biar nggak bingung. Kita bikin breakdownnya di sini. Kayak gini ya. Gitu. Itu spacing ya teman-teman, cara menentukan spacing. Tadi kan kita belajar tentang spacing dan timing. Timing kita belajar kayak nge-slow dulu terus ngecepet gitu. Nah, spacing adalah kalian tuh pengen ngeletakin objeknya tuh di mana sih gitu. Si bulatan ini tuh pengen diletakinnya tuh di ruangannya segimana deh gitu. Nah, itu yang dinamakan spacing ya teman-teman. Kenapa ini penting? Karena ini sangat mempengaruhi gerakan dari sebuah objek justru. Terus yang selanjutnya mungkin ini yang terakhir kita akan bahas antisipasi itu apa? Antisipasi adalah gerakan yang dilakukan sebelum gerakan utama dilakukan. Misal gimana Bang? Kita balik lagi ke sini ya teman-teman. Kita balik lagi ke orang menebas pedang ini. Oke? Dalam kegiatan menebas pedang ini, otomatis kan kita tahu si pedangnya akan mengayun ke sebelah sini kan. Kalau semisal ini tidak dikasih antisipasi, si tebasannya ini, misalkan naik langsung tebas gitu kan, set, agak kurang gitu, jujur. Nah, disinilah perannya antisipasi untuk mengakali hal tersebut gitu. Dan juga kalau memakai antisipasi, si manusia ini saat menebaskan pedangnya akan terlihat lebih realistis juga. Kenapa? Karena dari posisi ini, dia mengangkat sini tanpa ancang-ancang langsung ke sini gitu kan. Itu kan juga merusak timing sebenarnya. Makanya ada yang dinamakan antisipasi untuk mengakali gerakan agar lebih terlihat realistis begitu. Kita akan menggambarkannya. Sekarang saya akan menggambarkan breakdown-nya lagi untuk adegan ngambil ancang-ancangnya. Soalnya kan kita akan sangat mengambil ancang-ancang nih orang ini nih kayak gini. Jadi gak tahu monster apa yang sedang dia lawan. Kayak total banget nih orang gitu maksudnya. Itu dia. Jadi kan kalau seperti ini, gerakannya tuh akan terlihat lengkap gitu. Dari awalnya posisinya seperti ini, terus dia mengangkat dulu seperti ini, habis itu ke KA yang kedua kayak gini, dia ambil ancang-ancang dulu, ya kan? Terus akhirnya dia di KA 3 menebas. Nah, adegan mengambil ancang-ancang ini itu disebut dengan antisipasi. Itu saja mungkin untuk prinsip animasi yang biasanya banyak dipakai oleh animator. Saya Anoksa dari Pohaci Animation. Terima kasih.